Shalom Bapak Ibu. Shalom. Adakah di antara Bapak Ibu yang pernah mungkin mendampingi anak-anak menyaksikan kartun Handy Manny? Ada di antara Bapak Ibu yang pernah ikut menyaksikan kartun Handy Manny? Pernah? Belum? Handy Manny itu sebuah kartun Disney anak-anak yang bercerita tentang ada seseorang yang punya banyak peralatan. Ada palu, ada tang, ada palu sama martil sama ya. Palu, tang, penggaris, dan seterusnya. Saya pernah menyaksikan kartun itu, dan suatu waktu di kartun itu membuat saya tertawa karena di kartun itu ceritanya toolsnya itu semua peralatan-peralatan itu bisa bicara. Ini juga kartun ya, bisa bicara. Dan mereka mengadakan rapat. Yang memimpin rapat adalah si palu, si martil. Tiba-tiba ketika dia memimpin rapat, yang lainnya pada protes, aku gak mau dipimpin oleh dia karena dia terlalu berisik. Lalu si palu bilang, oke, kalau aku pergi, berarti skrup juga harus ikut. Skrup, yang pakai muter-muter itu, obeng. Bahasa Indonesia itu skrup. Ya, lalu dia juga harus ikut karena dia terlalu banyak muter-muter. Lalu skrup bilang, oke, aku pergi, tapi kamu ketam harus juga ikut. Itu yang untuk kasarnya. Karena dia hanya bekerja di bagian permukaan saja, nggak pernah sampai kepada dasarnya. Dia hanya kerja di atas-atas saja, di permukaan. Wah, ketam bilang, enak aja. Oh, bukan aku dong. Coba kamu penggaris, kamu yang harusnya pergi. Jangan aku, kamu yang harusnya pergi. Karena kamu hanya tugasnya mengukur orang dan seolah-olah dirimu yang paling baik dalam ukuran. Kemudian penggaris bilang, oke, baiklah. Kalau saya yang akan pergi, kertas pasir juga harus ikut pergi. Kertas pasir, berpasir, harus ikut pergi. Amplas juga harus ikut pergi. Loh, kenapa begitu? Kata Amplas dari tadi rupanya sudah diem-diem aja, dia gak mau ikut campur. Amplas bilang, kenapa? Ya, karena kamu yang paling kasar toh. Kamu yang paling kasar, suka bikin jengkel hati orang. Tiba-tiba masuklah si yang punya ini, peralatan ini. Dia pakai pakaian kerjanya, dia nggak banyak bicara. Dia pakai pakaian kerjanya, dia ambil semua alat-alat itu, dan dia pakai, dia gosok kayu, dia ketok, selesailah satu alat. Oke lah, katakan alatnya itu adalah mimbar gereja yang cantik itu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu cerita di kartun Handy Manny. Dalam pembacaan kita pada saat ini, kita melihat title-nya yang diberikan adalah murid-murid Yesus yang pertama, dan sebelumnya diawali oleh Yohanes menunjuk kepada Yesus. Saya mendapatkan ada satu tulisan yang ditulis oleh seorang Romo. Dia mengatakan begini, ini hanya tulisan refleksi dari Romo itu. Tapi menarik, dia mengatakan begini, seandainya ada orang yang kemudian diutus untuk mengembalikan jawaban tes psikologi dari murid-murid Yesus, dalam jawaban yang diberikan oleh seseorang itu, dia akan menulis begini, terima kasih atas resume dari ke-12 orang yang telah dipilih untuk mengambil posisi manajerial dalam organisasi yang baru di kepengurusan Tuhan Yesus. Semua dari mereka yang telah dites itu bikin habis baterai laptop saya saja. Kami telah menjalankan hasil tesnya, dan setelah dites, setelah diterima, ternyata masing-masing dari 12 murid itu tidak ada yang pas tes psikologinya. Tidak ada yang tepat.
kurang semua dari latar belakang pendidikan, kurang semua dari bakat kejuruan bagi perusahaan, mereka tidak memiliki konsep tim, dan seterusnya. Simon Petrus secara emosional tidak stabil dan pemarah. Andreas tidak memiliki kualitas kepemimpinan. Dua bersaudara Yakobus dan Yohanes terlalu menempatkan kepentingan pribadi di atas loyalitas perusahaan. Thomas skeptis dan cenderung melemahkan semangat. Matius radikal dan menilai tinggi, maniak, depresif. Salah satu kandidat yang punya potensi yang sebenarnya, dia orang baik, punya jaringan yang luas, punya motivasi, ambisius, dan tanggung jawab. Kami rekomendasikan Yudas Iskariot sebagai tangan kanan. Saya ketika membaca itu tertawa, tapi juga sekaligus menyentak. Mengapa hari ini pembacaan kita berbicara tentang Yesus kemudian dilanjutkan dengan pemilihan murid-murid Yesus yang pertama? Dalam cerita kita memang hanya tidak semua murid-murid Yesus, saya tadi di belakang bilang sama Pak Leo, bagus juga ya sebenarnya kalau kita baca sampai pasal 51. Pak Leo bilang, ya mungkin ada maksudnya. Kenapa cuma berhenti sampai Petrus? Kenapa cuma berhenti sampai pada Petrus yang kita tahu sering dikatakan, padamulah akan berdiri sebuah gereja batu karang. Yang berpikir di belakang, baru saya berpikir iya juga ya. Kenapa hanya berhenti ketika saya menyiapkan khotbah? Saya membayangkan 12 murid-murid Yesus. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya kembali kepada penilaian yang tadi tertulis dalam sebuah tulisan seorang romo, saya tidak mau menyebutkan namanya siapa, penilaian dari ke-12 rasul itu dalam tulisan dia yang sederhana memberikan harapan kepada kita, menjadi refleksi bagi kita juga. Karena ketika murid-murid Yesus itu dipilih, mereka rupanya memiliki kekurangan di dalam diri mereka. Tidak ada hal yang besar nampaknya di dalam diri mereka. Tidak ada pencapaian yang luar biasa di dalam diri mereka. Tetapi yang menarik adalah mereka dipilih oleh Yesus untuk mencapai sesuatu yang besar. Dalam diri mereka tidak ada apa-apa, tetapi mereka dipilih untuk mencapai sesuatu yang besar, untuk pergi dalam satu pencapaian yang besar. Kita masing-masing dipanggil oleh Tuhan melalui pembaptisan kita, melalui katekisasi kita, lewat peneguhan CD kita. Saya kok yang membayangkan itu adalah sebuah penetapan dari Tuhan atas pemilihannya dalam kehidupan kita. Ketika Yesus dipilih, ketika Yesus akan memulai suatu pekerjaannya, lihatlah dia juga melewati suatu proses baptisan. Kita pun dipilih dan dipanggil oleh Tuhan pada pembaptisan kita untuk kemudian ditetapkan oleh Tuhan menjadi saksinya. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kita tidak cocok, kita tidak tepat, kita tidak layak. Jika Yesus menggunakan para murid dengan jelas-jelas pada kelemahan mereka, itu berarti juga Yesus dapat menggunakan kita untuk melebarkan kerajaan. Allah memanggil saya dan Bapak Ibu untuk membuat perbedaan di dunia ini. Dan Tuhan memanggil kita dalam rencananya bagi keselamatan dunia. Coba Bapak Ibu buka dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 9 sampai dengan 10. Saya bacakan. Dan aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus, kita tahu Paulus pernah menjadi penganiaya orang Kristen, menyaksikan Stefanus dilempari batu sampai mati. Dalam pembacaan kita, Paulus sendiri menganggap bahwa dirinya itu tidak layak. Tidak ada sesuatu pun di dalam dirinya yang layak untuk dia bisa menjadi pewarta kerajaan Allah. Tetapi hanya semata-mata kasih karunia Allah lah yang membuat dia dipanggil dan digunakan untuk pelebaran kerajaan Allah. Ketika Yesus memanggil para murid-muridnya dan ketika Yesus memanggil kita, Yesus tidak mempertimbangkan apakah ada hal yang berarti di dalam diri kita untuk menjadi kandidat melebarkan kerajaan Allah. Bahkan dalam teks-teks Alkitab jelas sekali begitu terlihat bahwa murid-murid Yesus memiliki kelemahan-kelemahan. Tetapi Yesus tahu hati dan potensi yang ada di dalam murid-murid dan tahu apa yang mereka bisa lakukan untuk pelebaran kerajaan. Yesus tahu potensi yang ada di dalam diri Bapak Ibu, di dalam diri saya, di dalam diri kita semua. Persoalannya adalah, apakah kemudian kita mengizinkan Tuhan memakai kita terlibat dalam rencananya bagi keselamatan dunia, bahkan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejanya, dan lebih khusus lagi kita berbicara di Gereja Immanuel Indonesia Presbyterian Church. Ketika Yesus memanggil Petrus, dalam perjalanannya Petrus menyangkal Yesus di halaman imam besar. Dia tidak setia. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil sikap di depan umum. Dia juga sering melakukan hal-hal yang besar, yang kecil, tanpa banyak berpikir. Ketika Yesus memilih Andreas, saudara Petrus, dalam Yohanes 6 ayat yang ke-9, sebelum pengadaan roti dan ikan, Andreas berkata kepada Yesus, ada seorang anak di sini yang punya 5 roti dan 2 ikan, tetapi apakah ini cukup? Rupanya dia masih perlu banyak belajar tentang Yesus, meskipun telah bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan pelayanan. Ketika Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes, mereka berada di sebuah perahu. Mereka sedang membereskan jala dengan Zebedius ayahnya. Segera mereka meninggalkan segala sesuatu dan meninggalkan Yesus, meninggalkan ayahnya yang sedang bekerja di dalam perahu. Tetapi kemudian kita menemukan bahwa alasan mereka mengikuti Yesus adalah salah, yaitu mereka berusaha mencari kemuliaan diri sendiri. Ketika Yesus memanggil Bartolomeus, saya bilang sama Pak Leo di belakang, kayaknya kita nggak banyak pernah dengar tentang Bartolomeus. Meskipun dia adalah salah satu dari murid Yesus, tapi tidak banyak cerita tentang Bartolomeus di dalam Alkitab. Mungkin fokus kita seringkali lebih kepada Petrus, Yohanes, Matius, atau bahkan Paulus. Tetapi jarang sekali ada yang menyebutkan tentang Bartolomeus. Dalam Matius 10 ayat yang ke-3, Markus 3 ayat yang ke-18, Lukas 6 ayat yang ke-14, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13, sering disebut-sebut dia sebagai salah satu dari 12 murid, tetapi kita tidak pernah membaca apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Mungkin dia adalah seorang pemalu atau seseorang yang berjuang dengan rasa malu sehingga dia bisa berani untuk berbicara. Tidak pernah ada tulisan-tulisan tentangnya. Ketika Yesus memanggil Matius memiliki masa lalu. Dia adalah seorang pemungut cukai sebelum Yesus memanggilnya. Kalau dia seperti yang lain pemungut cukai, dia akan mengumpulkan banyak pajak dari orang-orang. Dan kita dapat menebak bahwa dia adalah orang yang paling musuh. Ketika Yesus memanggil Thomas, dia baru hanya akan percaya ketika dia bisa menempatkan jari-jarinya ke lambung Yesus. Baru dia akan percaya. Thomas ragu-ragu, seorang yang ragu-ragu. Bahkan ada tulisan